Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Tetap sukacita, amin. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan saudara tetap penuh dengan iman, sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, amin. Nah saudaraku yang terkasih, kita tiba di penghujung daripada bulan September. Ya, minggu ini ataupun hari-hari ini kita akan melihat bahwa kita akan menyelesaikan 1 bulan. Ya, walaupun belum pada ujungnya ya, tetapi paling tidak sekarang tanggal 23 September. Nah, saudara tetap bisa melihat review lagi nih. Apa-apa aja yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara, apa-apa saja yang Tuhan sudah jawab, bantu, tolong, ataupun apapun itu yang Tuhan sudah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang kesederhanaan. Amin. Simplicity atau sederhana, hidup sederhana. Nah, saudaraku yang terkasih, Indonesia pada saat-saat sekarang ini krisis yang namanya hidup sederhana. Dan saya percaya apapun yang telah terjadi sekarang ini adalah untuk mengingatkan kita supaya kita terus bisa hidup sederhana. Untuk itu hari ini pesan Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kamu semua ya, adalah kesederhanaan. Tetap jaga kesederhanaan, hidupilah kesederhanaan, berbicaralah dengan bahasa yang sederhana agar engkau bisa dimengerti, berpenampilanlah sederhana agar engkau bisa diterima oleh banyak orang, dan ya bertindaklah, berpikirlah sederhana agar orang bisa mengerti dirimu dengan lebih baik tanpa harus ada penafsiran-penafsiran lain. Amin. Saudaraku yang terkasih, kesederhanaan itu lebih baik daripada kompleksitas. Amin. Ketika engkau tampil sederhana, ketika engkau dilihat orang sederhana, orang bisa langsung mengerti, orang bisa langsung ingat, oh si Anu, dia langsung tahu. Tetapi kalau orang yang kompleks, lain yang di depan, ya kan, lain lagi yang di belakang, itu dia, itu berat sungguh. Amin. Sebelumnya kita akan berdoa supaya firman Tuhan ini bisa masuk mengena untuk saudara semuanya. Amin. Ora bakashata karamaya kasutu mukuruboyata kanamanda. Hiribianda kalabarakashata rabakaramandianda rubushidrianda. Kirabata kabakashata rabaya kasutu mukuruboti kiribianda kana. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan Yesus, pesan untuk umat-Mu ya Tuhan, untuk orang-orang yang mendengarkan video ini. Biarlah kesederhanaan bisa menjadi bagian dalam diri mereka. Biarlah mereka bisa hidup sederhana tanpa takut untuk direndahkan. Biarlah mereka bisa bertindak, berpikir, berbicara sederhana agar mereka bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa langsung dapat dimengerti tanpa harus diperlukan interpretasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk semua kami yang mendengarkan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kesederhanaan bukanlah tanda untuk menentukan tinggi atau rendahnya status seseorang.
Amin. Ya, banyak orang yang menganggap, oh kalau aku nanti sederhana, aku ini gampang dibaca. Kalau aku gampang dibaca, aku gampang ditebak, dan aku mati langkah. Orang udah duluan berlari di depanku. Nah, saudaraku yang terkasih, kesederhanaan tidak sebahaya itu, saudara. Justru kalau engkau mempunyai kepribadian yang kompleks, cara berpikir yang kompleks, berbicara yang kompleks, bahkan di tubuhmu ada penyakit kompleksitas. Ini gawat. Sangat gawat, saudara. Ya, saudara lihat di rumah sakit. Sakit apa katanya? Waduh, sudah kompleks. Oh, lama. Itu ada gawat. Itu tandanya apa? Itu tandanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, menghabiskan hari-harinya saja. Jadi saudara yang terkasih, sederhana itu nggak menentukan siapa dirimu. Tetapi orang yang sederhana itu mengerti akan dirinya sendiri, dan dia tahu apa yang paling esensi yang harus dia tampilkan kepada orang lain. Amin. Saya melihat Instagram, ya, ada satu iklan menunjukkan satu gambaran mobil tua. Ternyata mobil tua ini cuman modelnya saja tua. Model mobilnya ini seperti Toyota Badak yang tahun 80 itu, yang lampunya masih bulat itu dua, tapi di belakangnya itu model kayak pickup, dan hanya ada satu kabin aja, selebihnya itu ruang di belakang pickupnya itu sangat panjang begitu ya. Ternyata mobil ini bukanlah mobil tua, tetapi mobil yang modelnya aja, gambarnya aja tua, tetapi di dalamnya itu betul-betul sangat rapi, sangat bagus, warnanya bagus, luar biasa. Teknologi mobilnya pun juga canggih. Tapi ada satu perkataan yang dituliskan di situ. Orang membeli mobil baru, ya, model baru, itu supaya dikenal orang. Tetapi orang membeli mobil klasik itu karena dia tahu siapa dirinya sendiri. Mantap kali, Pak. Ya. Kadangkala ya kan, orang-orang yang kompleks ini semua ini pengen show off, pengen tampil sempurna, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen disanjung, pengen mempunyai status yang tinggi, pengen sepertinya dialah yang paling up to date. Aduh, Tuhan Yesus. Di zaman sekarang orang-orang model seperti ini, saudara, banyak kita temukan. Ya, banyak. Ya. Saudara lihat kiri kanan, ya, banyak. Mobil baru dia, kita sebut aja, ya, dia beli mobil Pajero Sport yang terbaru. Terus mulai nih, dia parkirkan di depan rumahnya supaya orang semua lihat, wow, dia punya mobil baru, model terbaru. Iya kan? Saudara yang terkasih, nah ini biasanya orang-orang seperti ini mempunyai kepribadian yang kompleks, ya, sulit kita mengerti. Coba aja kalau ada yang menandingi dia, membeli lagi Alphard model terbaru, parkirkan lagi di depan rumahnya. Akhirnya kan menjadi saingan. Ya kan menjadi saingan. Waduh. Nah, itu harga Alphard lebih tinggi daripada mobil Pajero Sport katanya. Ini gak akan habisnya, saudara yang terkasih, gak ada habisnya. Ya.
Jadi saudaraku yang terkasih, sebenarnya hidup itu murah, ya kan? Murah. Tetapi apa yang bisa menjadikannya jadi mahal? Gengsinya, gengsi kita, gengsimu. Itu yang membuat mahal. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, orang-orang yang mudah tersenyum, tertawa, dan pembawaan dirinya selalu tenang, rileks, nyantai, gak gampang emosian, ya kan? Itu seringkali dianggap sebagai perilaku yang mudah untuk dilakoni, saudara. Padahal perilaku yang tersenyum, tertawa, rileks, gak emosian, itu gak gampang. Untuk zaman sekarang gak gampang. Keluar dari pintu rumah, kita berada di jalan raya, memakai kendaraan kita berjalan. Tiba-tiba orang menyerempet tuh, menyalip kita dari belakang, dan tiba-tiba dia mengerem gitu. Kesal gak? Kesal, saudara. Kalau satu kali, oke, masih tahan. Lewat persimpangan lampu merah yang berikutnya, jumpa lagi tuh, ada angkot, ya kan? Dia itu lambat terus di depan kita, padahal di depannya kosong. Kita mau ngelewatin gak bisa. Kenapa? Karena dia sengaja nyetel jarak itu, supaya angkot yang di belakangnya kita ini lagi, ada lagi angkot di belakang, itu nggak bisa mendahului dan tidak bisa mendapatkan sewa yang di depan, supaya sewa itu hanya untuk dia saja. Nah, ini terjadi, saudara. Saya melihat banyak sekali terjadi seperti ini. Tak saudara perhatikan itu enggak? Tapi saya memperhatikan. Waduh, sangat-sangat jengkel. Nah, kemudian saudaraku yang terkasih, kalau saudara memang mengatakan untuk melakoni kehidupan yang ceria, sukacita, tertawa lepas, coba kamu lakukan untuk menceritakan humormu kepada orang lain sehingga orang lain bisa tertawa. Gak gampang. Gak gampang, saudara. Tidak gampang membuat orang lain tertawa. Untuk membuat dirimu tertawa gampang, dan membuat dirimu menjadi bahan tertawaan lebih gampang lagi. Ya kan? Hiduplah kompleks. Kalau kamu melihat cemoohan orang akan datang kepadamu. Hidup yang kompleks itu bisa kita bilang yang bermuka dua. Di depannya, wow, sangat ramah dan friendly. Tapi di belakang, dia menunggu kesempatan untuk menjatuhkanmu. Ya kan? Saudaraku yang terkasih, jangan mau menjadi kompleks, tetapi simple aja. Hidup sederhana. Amin. Amin. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab, saudara, yang karena kesederhanaannya Yesus memuji mereka. Jenderal Cornelius katanya, itu membuat Tuhan Yesus bangga, lalu memuji dia. Kenapa? Cornelius ini seorang pangkat tinggi. Dia mempunyai bawahan, dan ketika dia memberikan perintah kepada bawahannya, tolong jumpain Yesus dan undang dia datang kemari. Bawa semua pemberian-pemberian yang baik dan pakai kereta yang terbaik untuk membawa Yesus datang ke rumahku. Bisa nggak? Sangat bisa, saudara. Tetapi kesederhanaannya, hatinya yang begitu humble, sangat sederhana. Dia sendiri datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus untuk datang ke rumahnya untuk mendoakan pembantunya yang sedang sakit.
Coba bayangkan saudara, orang macam apa ini Cornelius? Saking sederhananya, dia punya range yang tinggi, dia mempunyai jabatan, mempunyai bawahan, tetapi dia datang sendiri menemui Yesus dan meminta untuk Yesus datang menyembuhkan siapa? Pembantunya, bukan istrinya, bukan anaknya, pembantu. Apa nggak masuk akal itu? Sulit kita mengerti. Apakah masih ada orang seperti ini sekarang ini? Enggak. Bahkan kamu cari juga, ya, saudara coba cari. Ada nggak orang Kristen, ya, karena pembantunya sedang sakit nih, dia pergi menjumpai dokter supaya datang ke rumahnya? Kan enggak. Paling dia gini, ditelepon, dokter tolong datang ke rumah gini segala macam. Ini dia datang sendiri. Apa nggak bangga Tuhan Yesus melihat dia? Salut. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara pikir sederhana itu gampang untuk dihidupi? Tak gampang saudara. Itu menuntut pengosongan dirimu, melepaskan hakmu, menjauhkan pride, kebanggaanmu itu. Bangga kau lulus sarjana, master, doktor, profesor. Bangga kau mempunyai jabatan, pemimpin, bos, pengusaha. Bangga kau mempunyai status sebagai pejabat, gubernur, wali kota, DPR RI, presiden, dan lain sebagainya. Bangga. Di situ letaknya sulitnya kesederhanaan itu terjadi. Saudara pikir sederhana itu gampang? Gak gampang. Sederhana itu cuman mudah untuk kita katakan, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Jadi jangan menganggap sederhana itu adalah hal yang rendah. No. Ketika kamu bisa sederhana, hidup sederhana, berpikir sederhana, berbicara sederhana, berpenampilan sederhana, artinya kamu itu sedang melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang pada zaman ini. Ada yang berpenampilan sederhana, ya, tetapi ngomongnya angkuh, pakai celana pendek kemana-mana, pakai baju oblong, kaos kadang stick apa yang kayak you can see itu, singlet gitu. Dia pergi kemana-mana, tapi dia ngomong tinggi. Coba, ada yang ngomongnya sederhana, lembut, merendah, kalem, tetapi perhiasannya ala macam di leher emas 5 mayam, di tangannya ada gelang emas 10 gram, jam tangannya berlapiskan emas. Apa itu yang disebut dengan sederhana? Di satu sisi dia sederhana, tapi di sisi yang lain dia kebalikannya. Saudaraku yang terkasih, saudara bisa pilih sederhana yang seperti apa. Dan kalaupun saudara sudah bisa hidup sederhana, berpikir sederhana, berpenampilan sederhana, berbicara sederhana, tapi belum tentu saudara bisa bertahan tetap sederhana. Kenapa? Karena pencobaannya langsung saudara akan temui di luar rumah saudara.
Nah itu dia. Emang gampang. Nah saya mau mengatakan begini saudara yang terkasih. Kalau kita memang sudah dipenuhi dengan banyak pengalaman, apalagi pengalaman buruk, percayalah, untuk menjadi sederhana itu sangat sulit. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan pengalaman dan hati yang sudah menerima pengampunan yang sangat besar daripada Tuhan karena kejahatan kita yang begitu besar, yang begitu kotor, dan kita tahu kita hanya bisa menjalani hidup oleh karena kesempatan kedua, maka saudara akan lebih mudah untuk hidup sederhana, berpikir sederhana, berpenampilan sederhana, berbicara sederhana. Itu akan seperti itu saudara. Tetapi kalau saudara menganggap bahwa kekristenan saudara saat ini adalah warisan daripada orang tua, bahkan ajakan-ajakan daripada teman mungkin, keluarga mungkin, maka saudara akan sulit untuk sederhana. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang show off. Itu yang terjadi. Tuhan Yesus pernah memarahi murid-muridnya agar jangan melarang anak-anak datang kepadanya. Karena pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong datang. Ada 5.000 laki-laki. Dia mau menjumpai Yesus semuanya. Dan di sela-sela kesempatan, anak-anak, mungkin ya dibawa orang tuanya, pengen datang jumpa sama Yesus. Tapi dilarang, jangan datang. Kamu anak-anak. Jangan. Gak cocok kamu datang. Tapi Yesus bilang apa? Jangan kamu larang. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka mempunyai malaikat yang setiap waktu memandang wajah Bapakku, dan siapapun yang menyesatkan salah satu daripada anak kecil ini, lebih baik lehernya diikat, terus dia dibuang ke air yang dalam. Bayangkan saudara, keras, sangat keras. Tuhan sangat menginginkan kesederhanaan. Anak-anak apa sih hebatnya? Dia gak meminta mujizat Tuhan, gak meminta mujizat kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak terpesona dengan hal-hal yang spektakuler. Enggak. Apa yang anak-anak mau? Dia hanya mau dirangkul, dipeluk, dicium mungkin, cium sayang. Mereka hanya butuh diterima. Rasa penerimaan itu yang mereka mau nikmati. Coba saudara bayangkan kepada orang-orang yang dewasa yang pada zaman Yesus datang kepadanya. Apa yang mereka pikirkan? Ada yang berpikir, aku mau sembuh dari penyakitku. Ada yang berpikir, aku mau didoakan supaya diberkati. Dan ada yang berpikir, aku mau menjadikan Yesus itu sebagai raja. Aku mau angkat dia sebagai raja, supaya kami juga umatnya sama-sama naik derajatnya. Kami yang udah menemukan Yesus ini, kami angkat dia menjadi raja. Bayangkan, bukankah itu adalah gambaran manusia-manusia zaman sekarang? Tidak ada lagi yang mempunyai hati seperti anak kecil yang hanya ingin, Yesus, tolong terima aku. Aku gak butuh apa-apa darimu. Yang kubutuhkan apa? Aku mau dekat dengan Engkau. Rabasyata makaramati. Hiribiandu kubushitiri watakaramasana.
Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih terus merasa Engkau adalah pelengkap dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau adalah pemuas untuk kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni umat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita harus terus meminta ampun, saudaraku. Kenapa? Karena kita itu datang kepada Tuhan tidak dengan hati yang sederhana. Kita membawa kompleksitas kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi masalah, saudaraku. Ini yang menjadi masalah. Maka saudaraku yang terkasih, cepatlah bertobat, berpalinglah ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengampunimu, Tuhan Yesus merancangkan masa depan yang indah, yang gilang gemilang bagimu, saudaraku. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mau rancangannya itu terjadi dalam atas hidupmu. Amin. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang sederhana. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara hidup orang-orang yang sederhana. Tuhan kita itu adil. Tuhan kita itu penyayang. Ia menunjukkan kesukaannya pada orang-orang yang sederhana. Amin. Katakan amin, saudaraku yang terkasih. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana loh. Walaupun orang sederhana ini gak gampang kita temui, tetapi ada orang-orang yang sederhana. Tuhan memelihara mereka, kehidupan mereka, keberadaan mereka, jumlah mereka, saudaraku. Ya, kalau saudara bisa berjumpa dengan orang-orang yang sederhana ini, bahagialah engkau. Kenapa? Karena dia adalah tipe yang bukan perongrong. Karena dia bukan tipe yang penjilat. Karena dia bukan tipe yang benalu. Karena dia bukan tipe yang membebani engkau. Amin. Tuh. Ya. Orang-orang yang sederhana adalah domba yang baik. Domba yang baik, saudara. Amin. Semua orang akan suka berteman, bergaul, dekat dengan orang-orang yang sederhana. Karena gampang dibaca. Hatinya itu terasa. Kejujurannya itu terlihat. Cara berpikirnya itu sangat nampak dari raut wajahnya. Ya. Dunia boleh menekan, menipu, ya, menjauhkan, memandang hina orang-orang yang sederhana. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Amin. Dalam Lukas pasal 4 ayat 25, ketika dunia sedang menekan hidup orang-orang pada zaman Elia, terjadi kelaparan selama 3 tahun. Ada seorang janda di kota Sarfat hanya tinggal menunggu waktunya mati saja. Kenapa? Karena makanannya
tinggal hanya cukup untuk hari itu saja dimakan. Tuhan memerintahkan Elia, engkau pergilah ke Sarfat. Di sana aku sudah menyiapkan engkau untuk bertemu dengan seorang perempuan janda di Sarfat. Janda ini punya anak. Elia datang dan Elia berdoa untuk janda ini. Dan janda ini mempunyai minyak tepung yang berkelimpahan, gak habis-habisnya, sehingga dia bisa melewati masa kelaparan selama 3 tahun dengan perut yang kenyang, dia beserta anak-anaknya. Apa gak luar biasa, saudara? Di masa sulit pun Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Jadi jangan pernah katakan, jangan pernah lecehkan orang yang sederhana, saudara. Orang yang sederhana akan tetap hidup. Tetapi orang yang angkuh, yang sombong, yang menentang pengenalan akan Tuhan, apa Tuhan katakan? Aku menentang orang yang congkak. Orang yang congkak itu apa? Dia mempunyai kelebihan. Hartanya mungkin banyak, keterampilannya mungkin luar biasa, dan dia mengandalkan itu. Sehingga apa? Tuhan menentang orang-orang seperti itu. Amin. Amin, saudaraku. Mau diberkati Tuhan pada masa-masa kesesakan? Jadilah sederhana. Jadilah sederhana. Sederhana itu gak dosa. Sederhana itu artinya kamu mengerti dirimu sendiri dan kamu mengerti apa yang engkau lakukan. Itu sederhana. Amin. Nah, saudara yang terkasih, Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, gara-gara banyak yang berpikir tinggi, persoalan pun muncul. Karena banyak yang berpikiran tinggi, maka kesombongan pun makin meningkat. Karena banyak yang terlalu memikirkan tinggi, akhirnya dia jatuh, terhempas, dan mati. Tuhan bilang apa? Gak usah tinggi-tinggi, pikirkan yang sederhana. Firman Tuhan katakan apa? Jikalau ada makanan dan minuman, cukuplah itu. Jikalau ada pakaian, cukuplah itu. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, boleh gak engkau kaya? Boleh. Dan aku berdoa supaya engkau diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah kekayaan. Tetapi bolehkah engkau sombong? Jangan. Dan aku berdoa supaya engkau jangan sombong dan melihat hari-harimu tragis. Jangan sombong. Amin. Jadi permintaan akan orang-orang yang hidup sederhana ini sangat banyak, saudara. Ya, kita butuh. Bukan hanya di dunia gereja saja yang membutuhkan orang hidup sederhana. Tetapi kita butuh juga orang-orang yang punya profesi, pengusaha, pejabat, pegawai negeri, pegawai swasta. Ya, itu harusnya mereka itu hidup sederhana, berpikir sederhana, bertindak sederhana, berbicara sederhana. Amin. Ya. Hidup sederhana itu, saudaraku yang terkasih, dia gak menyombongkan dirinya akan apa yang dia capai, akan apa statusnya. Dan orang yang sederhana itu, dia gak terlalu suka yang spektakuler.
Oh, perlu Pak. Kita harus menunjukkan siapa diri kita. Memangnya siapa dirimu? Pak, karena ada KKR lah. Makanya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, saudara. Tetapi saya mau bertanya, dibandingkan orang yang secara pribadi menolong satu orang, dua orang, tiga orang setiap hari, mungkin setiap bulan lah kita bilang, atau setiap tahun, satu aja, dikalikan berapa orang Kristen, saudara? Berapa jumlah panenan jiwa itu? Sangat banyak, saudara. Dengan gaya hidupmu, dengan perilakumu, dengan sopan santunmu, saudara, engkau bisa menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Dibandingkan KKR yang hanya 3 jam. Kita katakan 3 jam. Berapa banyak? Dan itu hanya satu kali mungkin dalam 10 tahun. Saudaraku, itu nggak menjadi jawaban. Kalau saudara mau melakukan KKR, silakan KKR. Tetapi itu tidak menjadi jawaban, saya katakan. Hidupmu lah yang adalah jawabannya. Amin. Jadi ada orang-orang yang seperti ini yang melakukan kegiatan-kegiatan spektakuler. Oh, aku akan berpuasa 3 hari 3 malam mencari wajah Tuhan. Saudara, saya tidak menentang orang yang berpuasa. Enggak. Kau berpuasa, kalau memang Tuhan menuntun untuk berpuasa, silakan. Tetapi kalau engkau menjadikan kegiatan puasa itu menjadi kehebatan karena engkau sudah mampu melewati 3 hari puasa dibandingkan orang-orang lain, di situ engkau jatuh ke dalam dosa membanggakan diri, dosa hidup dengan kekuatanmu sendiri. Oh, salah cara yang spektakuler itu apalah ya. Wah, di sana ada nabi turun dari langit untuk menyampaikan pesan Tuhan. Mari kita datang ke sana. Saudaraku yang terkasih, justru ketika berita itu datang padaku, aku gak akan datang menjumpai nabi yang turun dari langit. Kenapa? Karena bagiku lebih bagus hidup teratur, tercukupi, dapat dilihat orang, dan tidak menjadi batu sandungan. Itulah mujizat yang sesungguhnya. Kamu bisa maintain keuanganmu, kamu bisa maintain kehidupanmu, kamu bisa maintain keluargamu, kamu bisa maintain pelayananmu, dan semuanya berjalan dengan baik, tidak terganggu. Nah, itu mujizat. Itulah mujizat. Tuhan menyiapkan segala yang kau butuhkan di sepanjang jalan kehidupanmu. Kau tidak minta-minta, dan engkau tidak bersungut-sungut karena kekurangan. Disitulah mujizat. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 41. Ya. Dikatakan Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 41. Yohanes Pembaptis selama dia hidup tidak pernah membuat suatu tanda ajaib
Tetapi Yesus justru memuji dia. Gak pernah. Satu tanda aja pun gak ada. Api turun dari langit, gak ada. Gak ada. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, gak ada. Sama sekali gak ada. Dia mengusir setan-setan, gak ada. Tuhan Yesus mengatakan begitu. Yohanes 10 ayat 41. Suatu tanda pun tidak ada dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dari dia lahir, hidup, melayani Tuhan, membaptis orang-orang, menginjil, memberitakan berita pertobatan, tetap konstan sampai dia menyelesaikannya. Coba bayangkan saudara, mana yang lebih bagus? Saya lebih memilih Yohanes Pembaptis. Lihat kenapa kok dia bisa memaintain kehidupannya dengan begitu rapi, dengan begitu teratur. Tidak kekurangan, dan tidak menjadi batu sandungan. Berapa banyak orang yang menjadi batu sandungan hamba Tuhan yang besar. Dulu saya ingat ada seorang penulis buku, Good Morning Holy Spirit. Dia tersandung apa? Selingkuh dengan sekretarisnya dan pengemplangan pajak dari yayasan atau pelayanan dia, ministrinya dia. Hebat gak dia? Hebat. Sakit, sembuh. Orang yang berdiri begini datang, dia cuma lemparkan aja jubahnya, jatuh rebah semua orang. Spektakuler. Tetapi di hari kemudian dia menjadi batu sandungan. Saudara, aku tidak melarang saudara untuk spektakuler, dan itu wajib saudara lakukan, karena Yesus juga mengatakan perkara-perkara yang Yesus lakukan pada zaman dia, itu bisa engkau lakukan bahkan lebih besar lagi. Itu ada ayatnya, Yohanes berapa itu. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi daripada yang Yesus lakukan. Itu udah janji Tuhan. Ini sekarang memilih hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu maintain pergerakannya. Itu intinya. Kalau engkau bisa spektakuler, terus spektakuler sampai akhir hayatmu, silakan. Who knows? You will be the best person in this age. Ya, bisa, silakan. Saya nggak menentang hal itu. Tetapi yang saya mau, engkau berpikir mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, mana yang memang betul-betul bisa engkau lakukan. Bagiku, aku sangat suka dengan kesederhanaan yang teratur. Aku tidak kekurangan ya Tuhan, tetapi aku juga gak mau terlalu heboh, karena aku lihat dalam hidupku, aku cuma sesekali aja yang melakukan kehebohan. Orang yang sakit, anak yang sakit selama 2 tahun sembuh, dan satu keluarga itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, padahal mereka itu adalah dari agama seberang dan bahkan percaya kepada dukun, tetapi mau berbalik menjadi percaya Yesus. Tapi itu berapa tahun yang lalu. Sementara aku hidup sekarang ini perlu keteraturan. Jadi saudaraku yang terkasih, kesederhanaan itu gak gampang. Banyak yang menentang, seakan mereka bisa untuk hidup sederhana, padahal enggak. Satu kata saja dari orang lain tentang dirimu yang sombong,
kamu sudah menghancurkan kesederhanaan itu sendiri. Bayangkan, satu kata aja. Kesederhanaanmu itu yang bertahun-tahun luntur semuanya. Gampang saudara. Tetapi walaupun begitu, hati kita yang menjadi hakimnya. Amin. Ketika aku melayani Tuhan, aku tidak memikirkan apa yang menjadi keuntungan bagiku. Ketika aku bisa membangun gereja besar, bukan berarti aku menjadi penguasanya, pemilik tunggal atas itu. Betapa berdosanya aku memakan daripada uang jemaat, mendirikan bangunan-bangunan yang megah dari persembahan, dan mengatakan bahwa itu adalah milikku. Aku yang berkuasa, aku yang membangunnya, aku yang berjerih lelah, aku doaku 24 jam setiap hari. Kasihannya dirimu, itu tidak kau bawa mati. Apa yang kau bawa mati? Semua panggilanmu yang sudah kau lakukan itu yang kau persembahkan, kau bawa ke surga. Ini, aku sudah menyerahkan semuanya Tuhan, dan hanya tinggal panggilanmu ini aja yang ada padaku. Aku sudah menyelesaikannya. Pertandingan yang terakhir ini, pertandingan iman. Aku berjumpa dengan Engkau. Biarlah Engkau yang memutuskan berapa banyak upah yang bisa ku terima. Amin. Banyak dari orang-orang seperti itu. Aku yang membangun dari awal. Aku. Semuanya aku. Padahal dia, kalau kau jujur, Yesus ada di situ. Ketika kau berdoa, Tuhan, uangku gak ada lagi. Tuhan kirim orang untuk memberkatimu, memberikan uangnya. Dan kau bilang, itu atas kegigihan aku berdoa. Aduh Tuhan Yesus, ampuni. Makanya firman Tuhan katakan apa? Aku mencari iman di bumi. Apakah ada yang memilikinya? Amin. Ada enggak? Tuhan bilang bukan, aku mencari pendeta di bumi ini. Apakah masih ada yang pendeta? Iman itu adalah dasar yang paling bawah. Ketika ini masuk, jabatan-jabatan, status dan lain sebagainya, itu kan dasarnya di bawah ini. Aku tidak mencari pendoa yang hebat di dunia ini. Enggak, firman Tuhan katakan apa? Aku mencari iman di dunia ini. Apakah masih ada iman di muka bumi ini? No. Jadi teologi saudara itu jangan teologi spektakuler, ya, yang merusak ini saraf-saraf saudara ini. Jadi sombong, mau menang sendiri, merasa menguasai. Akhirnya hidup apa? Susah, nggak bisa neng orang senang, ya kan? Masa tua ketakutan. Bertobatlah. Gak kau mau mati itu semua. Gak kau mau mati. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tetapi ingat, jangan jadi manusia yang kompleks, tetapi simple, sederhana. Amin. Kau bisa dibaca. Orang bisa membacamu dan mengerti betul langkah-langkah hidupmu, taktikmu, strategimu. Orang bisa baca. Kalau orang gak bisa baca, berarti kamu kompleks. Kalau orang gak bisa baca kamu itu kompleks. Ketika kamu menyembunyikan sesuatu, itu berarti kamu kompleks. Setiap kompleksitas
itu menimbulkan efek yang sulit juga, berat. Amin. Tinggalkanlah kompleks-kompleks. Itu apa sih? Oh, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Kamu hidup di dunia ini sudah menikmati kok. Betapa kayanya dia, betapa berkuasanya dia. Nggak usah lah. Nggak usah mau kompleks-kompleks. Itu apa? Ya. Saudaraku yang terkasih, Dua Korintus pasal 3 ayat 3. Hiduplah sederhana, jadilah sederhana, sebagai suratan Kristus yang mudah untuk dibaca dan dimengerti. Biarlah orang yang menganggap diri paling pintar itu merendahkan kamu, padahal dengan bertindak sederhana adalah bukti paling jitu bahwa kamu mengerti arti hidupmu. Engkau menghidupi apa yang kamu mengerti. Amin. Kalau engkau mengerti firman Tuhan dan kau menghidupinya, itu akan nampak dalam hidupmu. Kau menjadi suratan Kristus. Engkau menjadikan Tuhan itu yang lebih utama dibandingkan dengan segala pun. Saudaraku, coba tes kejujuranmu di hadapan Tuhan. Apa sih yang merasa kamu pikir itu yang paling berharga? Kalau uang 100 juta ke bawah saudara, mungkin saudara bisa gampang memberikannya. Tapi kalau 1 miliar ke atas, apakah saudara masih gampang untuk memberikannya? Belum tentu. Jadilah sederhana, supaya engkau bisa bertahan pada masa penghakiman. Amin. Amin. Orang yang sederhana, saudara, bisa dimengerti oleh semua orang. Semua orang bisa mengerti dia. Karena kesederhanaan itu bisa memaintain kehidupan. Amin. Ada seorang yang bernama Anatoly Yakovenko. Ini aku pikir orang Rusia lah ya. Anatoly Yakovenko. Dia adalah seorang insinyur perangkat lunak, pengusaha, dan visioner. Dia adalah pendiri Solana, yaitu semacam blockchain ya, paling inovatif dan berkinerja tinggi dalam dunia kripto. Dia mengatakan bahwa oleh karena kesederhanaanlah makanya Bitcoin sampai saat ini bisa bertahan dari teknologi komputer kuantum. Teknologi kuantum itu bisa membaca algoritma. Dia bisa belajar dengan mandiri, lebih canggih, lebih cepat menghitung, lebih cepat menganalisis data, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Itu dia kuantum. Jadi untuk membobol daripada data pengguna, bahkan uang kripto di Bitcoin dengan teknologi ini merupakan menjadi ancaman bagi Bitcoin di masa depan. Mungkinkah Bitcoin bisa diretas, dibobol, dicuri koin-koin itu? Sama seperti yang sekarang terjadi ya, kadang di bank ya, uang 70M katanya bisa dibobol habis sama pencuri. Artinya sistem keamanan daripada bank tersebut berhasil diretas. Bitcoin sampai hari ini
tidak bisa diretas. Kenapa? Karena kesederhanaannya. Gampang diikuti alurnya kemana dia pergi. Nah, saudara yang terkasih, jikalau saudara adalah orang yang sederhana, maka saudara itu paling mudah untuk memimpin orang lain dan paling mudah untuk mengajar orang lain ke jalan yang benar. Kenapa? Karena saudara tahu apa yang saudara mau katakan. Karena saudara tahu apa yang saudara pikirkan. Sehingga pesan-pesan, sehingga ajaran saudara itu dapat dengan mudah dimengerti. Karena saudara sudah meramunya supaya orang bisa mengerti betul. Dan itu tandanya omongan saudara tidak ada yang sia-sia. Amin. Kenapa? Karena pesannya sampai orang yang mendengar mengerti. Karena mudah untuk dimengerti. Amin. Nah, saudara yang terkasih, jadilah suratan Kristus yang mudah dimengerti. Ya, bukan yang hanya mau untuk dimengerti. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah pesan Tuhan bagi saudara. Kesederhanaan. Kesederhanaan berbicara, kesederhanaan berpenampilan, kesederhanaan berpikir, dan kesederhanaan dalam keseharian saudara. Amin. Aku percaya banyak dari saudara itu orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Aku salut. Tetapi kesederhanaanlah yang akan tetap membuat saudara berada di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Haleluya.